Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi Allah anugerah bisa memulai kajian kitab Sulamut Taufiq. Sebelum kita mulai kajian kitab Sulamut Taufiq, sedikit kita mengulas apa itu kitab Sulamut Taufiq. Mungkin orang yang pernah belajar di pondok pesantren, pernah belajar ilmu agama di dunia atau di mana saja, pasti nggak asing dengan kitab Sulamut Taufiq. Karena apa? Kitab Sulamut Taufiq merupakan kitab dasar belajar ilmu agama. Karena dalam kitab itu kita diajarkan bagaimana kita mengenal Tuhan kita. Kita diajarkan bagaimana kita menjaga tata krama, adab dalam menghadap Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulamut Taufiq adalah kitab kecil yang ringkas namun serat akan penuh makna, buah karya Al-Habib Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi. Banyak ulama-ulama yang mensyarahi kitab beliau. Dan antaranya ulama kita asal dari Jawa, Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Banten. Kitab Sulamut Taufiq artinya adalah tangga menuju pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut Sulamut Taufiq? Karena kitab dasar ringkas ini adalah tangga dasar agar kita mengenal siapa Tuhan kita, siapa Allah, siapa Rasulullah, dan bagaimana cara kita bisa mengenal beliau, bagaimana cara kita bisa mendekat dengannya, sehingga kitab yang ringkas padat ini dinamakan kitab Sulamut Taufiq, tangga menuju pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa diberi anugerah berbuat cinta kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Baik, kita mulai kajian kitab Sulamut Taufiq ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan mulai saat ini sampai akan datang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah wa li hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya, Ar-Rahimi kang maha welas asih ing dalem akhirat. Ulama Syekh Musonif mengawali kitab beliau dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad SAW pernah suatu ketika beliau bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, fi riwayah fahuwa abtar. Segala sesuatu dzibalin yang memiliki niat baik, dzibalin yang memiliki maksud tujuan baik, la yubda'u yang tidak diawali, yang tidak dimulai bismillahirrahmanirrahim dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim au aqta, maka perkara itu akan terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini bisa diambil pelajaran, apabila kita ingin melakukan hal baik, punya niat melakukan hal baik, bertujuan baik, maka jangan sampai kita tidak mengawalinya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena khawatir jika kita sudah melakukan hal baik, niat baik, tujuan baik, tapi di pertengahan jalan Allah tidak memberi pertolongan, tidak memberi rahmatnya kepada kita, maka sia-sia. Jadi oleh karena itu, apabila ada orang yang pernah punya pengalaman melakukan hal yang baik, suatu hal baik, namun di pertengahan jalan gagal atau tidak sesuai dengan harapan, maka perlu dikoreksi. Barangkali kita belum baca Bismillahirrahmanirrahim ketika memulainya. Di sini Ar-Rahman adalah maha welas asih ing dalam dunya. Ini arti lafziyahnya yang memiliki paham bahwasanya sifat rahman Allah ini luas, mencakup segala lini. Semua makhluk di dunia itu mendapat welas asih dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu bentuk wujud dari sifat rahmannya Allah. Baik itu muslim, kafir, non muslim, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, apapun sekeliling kita, selama masih bernama makhluknya Allah di dunia, apapun wujudnya, maka mereka tetap rata mendapatkan sifat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahman kepada seluruh makhluknya, kenapa kita yang hanya sebatas makhluk lemah, hanya sebatas segelintir makhluk lemah ciptaan Allah, tidak memiliki rasa belas asih kepada sesama? Ini yang perlu kita garis bawahi. Ini yang perlu kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita memiliki welas asih, belas kasihan pada sesama? Kalau kita tidak punya belas asih kepada sesama, maka jangankan
kita mengenal Allah, dapat rahmannya Allah pun, ya, dapat welas asihnya yang sempurna dari Allah pun susah. Bismillahirrahmanirrahim di sini memiliki dua sifat. Yang pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Dua sifatnya Allah yang ditunjukkan kepada kita semua, bahwasanya Allah ini maha belas asih kepada kita di dunia, itu Ar-Rahman. Dan Ar-Rahim adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada umat muslim mukmin di surga nanti. Sehingga kita di sini tidak akan membahas Ar-Rahim, karena Rahim ini merupakan sifat khusus anugerah dari Allah kepada hambanya yang mukmin muslim di surga nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kedue Allah, Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Alhamdu di sini al ini adalah al lil istighraq, yakni memiliki arti penghabisan. Berarti nggak ada sama sekali pujian kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua bentuk macam pujian itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari Allah ke hambanya, seperti pujiannya Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam satu ayatnya, la'ala khuluqin azim. Ini Allah memuji Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, sungguh engkau ini memiliki budi pekerti yang agung, yang mulia. Allah memuji hambanya, memuji Rasulullah. Itu hakikatnya bukanlah milik Rasulullah, tapi tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebaliknya, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk pada Khalik. Mungkin kita mendapatkan rezeki, mendapatkan uang banyak, ya, usaha lancar, kita berterima kasih kepada Allah. Ini Allah itu tidak butuh terima kasih kita. Allah tidak butuh terima kasih kita. Justru kita berterima kasih pada Allah ini adalah bukti wujud syukur kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita tidak memiliki hak di sini. Yang memiliki semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberi Allah, ya, yang berhak mengambil juga Allah. Jadi semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kalau ada orang yang sudah sering sedekah, sering memberi orang-orang fakir miskin, memberi bantuan atau sebagainya macamnya, lalu dia merasa kalau bukan karena aku, maka dia tidak akan dapat hal itu. Ingat, sebenarnya yang kita lakukan itu bukanlah kita. Itu semuanya Allah yang menggerakkan kita. Jadi kalau kita bisa memberi orang, membantu orang, kita syukuri. Kita masih diberi Allah anugerah bisa membantu orang tersebut. Karena alhamdulillah semua pujian, semua bentuk kebaikan itu hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan antar sama makhluk, kita berterima kasih kepada si fulan karena fulan memberi kita hadiah. Atau sebaliknya, ada seseorang yang berterima kasih pada kita karena kita telah membantunya. Itu semuanya bukanlah kita. Itu semuanya haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Coba kita pikir sedikit. Kita memberi bantuan pada orang lain.
Siapa yang menggerakkan kita bisa bantu orang? Allah SWT. Begitu juga ada orang yang beri kita hadiah tanpa disangka-sangka, tanpa diminta, tanpa direncanakan, tanpa dibayangkan. Daripada orang datang, Mas, Ustaz, ini ada hadiah buat panjenengan. Kita nggak minta, tapi kita diberi. Saya yang beri. Apa orang itu? Bukan. Orang itu hanyalah lantaran Allah SWT memberi kita hadiah. Sehingga bentuk wujud syukur kita pada sama itu pun juga hakikatnya adalah Allah SWT. Sehingga kalau kita sudah tahu hal itu, sadar hal itu, marilah kita belajar mulai saat ini. Apapun yang kita terima hari ini, detik ini, saat ini, dimanapun, kapanpun kita berada, yakinlah bahwa itu adalah yang terbaik dari Allah untuk kita. Sehingga jangan pernah kita putus-putus dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Jangan sampai kita termasuk golongan ini. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Jangan sampai. Ayolah kita belajar bareng-bareng. Karena bareng-bareng itu enak. Jamaah itu enak. Kita saling melengkapi satu sama lain. Dan musonef di sini setelah mengawali dengan baca bismillah, kemudian beliau melanjutkan dengan baca alhamdulillah. Ini dua poin ini haruslah kita tanamkan pada diri kita sejak dari saat ini. Karena apa? Dua hal ini, bismillah dan alhamdulillah, ini merupakan pokok dasar kita dalam beramaliyah. Kita amali apa saja, kalau tanpa didasari dengan bismillah, alhamdulillah, gak bakal bisa sempurna. Kita sholat tanpa baca bismillah, gak sah sholat kita. Tanpa alhamdulillah, tanpa fatihah juga gak sah. Ibadah apa saja, bentuk wujud ibadah pada Allah, marilah kita awali dengan baca bismillah dan alhamdulillah. Kita mau ke sekolah, mau belajar ke pondok, ke sekolahan, kita niat baca bismillah. Kita mau ambil air wudhu, kita mau sholat, kita jangan lupa diawali dengan baca bismillah, agar aktivitas amaliyah kita ini tetap dapat rahmanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tetap menaungi setiap langkah kita, setiap aktivitas kita. Sehingga dari kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berzikir dari bangun tidur sampai tidur lagi, baca la ilaha illallah, siapa yang mampu? Ya kalau ulama salah soleh, ya kalau Syekh Abdul Qadir Jalani yang tidak pernah tidur selama 40 tahun. Tapi kita, disinilah kemudahan yang Allah berikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan sedikit amalia, tapi kita mendapatkan faedah, pahala, ganjaran yang sangat melimpah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian ulama musannaf melanjutkan kitabnya dengan baca wa asyhadu lan nyakseni ingsun alla ilaha ing yen ta ora ana kang hak disembah iku maujud illallahu kejaba Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu ngijeni Allah, la syarika kang ora ana nyekutoni iku maujud lahu ketuwi Allah. Wa asyhadu lan nyaksani ingsun anna Muhammadan satuhune Kanjeng Gusti Nabi Muhammad abduhu kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ngatasi keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sedaya para sahabat Kanjeng Nabi wa tabi'ina lan pira-pira wong kang anut Kanjeng Nabi. Iki pun lumrah.
setiap apapun aktivitas kita jangan lepas dari membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rasulullah SAW pernah bersabda, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaruilah iman kalian dengan memperbarui syahadat, minimal membaca la ilaha illallah muhammadur rasulullah, khususnya di zaman era modern seperti saat ini. Kita nggak jamin iman kita tetap stabil pada awal. Maksudnya gimana? Iman kita itu kadang naik kadang turun. Yang maksud naik turun ini adalah kadar iman kita dalam beramal, beraktivitas. Tolak ukur kadar keiman kita adalah kadar keyakinan kita dalam beramaliyah, beraktivitas, dalam pembuktian kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, sholat 5 waktu, sholat fardu 5 waktu dan 1 sehari semalam. Kita yakin kalau sholat 5 waktu ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nggak ada yang mengatakan sholat fardu itu sunnah. Namanya juga fardu itu wajib. Tapi berapa banyak orang melakukan sholat fardu, maksiat tetap jalan, ya, pelanggaran tetap berjalan, ibadah juga jalan. Ketika Allah ngasih ujian, dia lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak seperti itu? Nah, ini bukan karena sholatnya nggak sah, sholatnya sah saja. Tapi bagaimana kadar keyakinan hadirnya pikiran, akal pikir kita, hati kita ketika sholat. Kalau kita ketika sholat menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala 30%, maka Allah akan hadir dalam hidupmu 30%, nggak lebih. Jadi Allah hadir, Allah menuntun kita, Allah menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari, tergantung berapa kadar persen yang sampean hadirkan ketika menghadap Allah. Sehingga sebagian ulama arif billah pernah mengatakan hidup itu sholat adalah hidup. Jadi di antara fungsi tajdid syahadah atau memperbarui syahadat adalah agar kita tetap terjaga kemurnian, keislaman dan keimanan kita sampai nanti. Karena eman kalau kita sudah beramal banyak, ya, tapi ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, rapat kita dilihat kosong. Loh, ya Allah, dulu saya rajin ke tahajud, kenapa kok sekarang kok nggak ada nilainya? Ya Allah, dulu saya gemar sedekah, gemar membantu orang lain, tapi nggak ada nilainya di sini, ya Allah. Kenapa? Bisa jadi, kata Allah, karena kamu ketika melakukan tahajud, melakukan ibadah itu, melakukan amalia ini itu, kamu kondisi iman kamu tidak sempurna. Sehingga karena tidak sempurnanya iman kamu, kekurangan itu ditutupi dengan pahala atau ganjaran yang kamu hasilkan, yang kamu dapatkan dari amaliah kamu itu, sehingga di bukumu berkurang, gak sempurna. Makanya itu ayolah kita bareng-bareng mengawali, kita usahakan, upayakan bersama-sama bisa mengawali segala amal kita dengan baca 2 kalimat syahadat, disusul dengan bismillah dan alhamdulillah. Amma ba'du, anapun utawi sa'usi basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, fahadha maka utawi ikimatan iku juz'un, bagian latifun kang lembut, yassarahullahu ta'ala, muga-muga gampangake hu ing matan sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala maulur sapa Allah, fima ing dalam mertelaake yajibu kang wajib apa ta'alumuhu, belajari ma
wa ta'limuhu lan mulangake ma, wal amalu lan ngamalake bihi kelawan ma, lil khasi ketuwe wong kang khusus, wal ami lan wong kang awam. Setelah ulama musonef mengawali kitab beliau dengan bismillah, alhamdulillah, syahadat, sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kitab matan ini merupakan juz'un latif, bagian yang lembut. Bagian lembut ini maksudnya adalah juz ini bagian kepingan kecil yang nggak bisa dipisahkan dari kepingan yang lain, sehingga ini sebuah kepingan kecil. Maksud ulama usul di sini juz'un latifun adalah bagian yang lembut, bagian kecil kepingan yang lembut yang hampir tidak disadari banyak orang karena sangat lembutnya. Sudah kepingan itu kecil bentuknya, latif yang lembut. Nah, ini bentuk tawaduknya mu'alif kitab. Walaupun isinya kitab yang seperti ini yang jadi fondasi dasar kita dalam beragama, tapi beliau tetap tawaduk dengan mengatakan ini kitab yang kecil, yang remeh gitu. Tapi isinya masya Allah, karena sudah yasarau ta'ala. Nah, beliau melanjutkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menggampangkan, Allah memudahkan penjelasan apa yang wajib kita pelajari dan apa yang wajib diajarkan dan apa yang wajib kita diamalkan, baik untuk orang khusus, orang punya pangkat, derajat, ya, martabat, harkat, ataupun orang awam yang tidak punya apa-apa, yang tidak pernah belajar, ya, yang benar-benar kosong, nggak tahu apa-apa. Ini sehingga di kitab ini ada penjelasan yang sesimpel mungkin, yang sepadat mungkin, seringkas mungkin mempelajari ini. Apa sih yang wajib kita pelajari? Apa yang kita wajib ajarkan ke orang lain atau sampaikan ke orang lain, dan apa yang wajib kita amalkan? Ini kitab ini yang akan bahas hal itu semua. Dan kitab ini sangat saya rekomendasikan, sangat saya anjurkan kepada semua orang pencari ilmu, baik di pesantren atau dimanapun berada. Ayo kembali kita belajar bareng-bareng kitab Sulamut Taufik, karena kitab Sulamut Taufik ini adalah jenjang dasar, fondasi dasar agama Islam. Bagaimana sih? Nah, karena Sulam Taufik adalah tangga, artinya Sulam Taufik tangga pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mari kita bersama-sama menaiki tangga demi tangga, langkah demi langkah menuju pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan anugerah bisa mencintai Allah dan dicintainya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan belajar bersama, terus sambil sharing, ya, sambil tanya jawab. Jadi barangkali kalau ada pertanyaan seputar penjelasan yang pada pertemuan kali ini, monggo ditanyakan melalui komentar atau melalui email langsung. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan jawab, bahas satu persatu sesuai dengan dasar kitab yang sudah ada. Lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis yang singkat ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.